pertama kita di sini dulu aja. Jumpa lagi bersama Ridwan, guys. Jumpa lagi. Halo guys. Oke, halo semua, jumpa lagi bersama Ridwan Maulana di sini. Nah, hari ini gue ditemanin sama Om Gary. Nah, Om Gary ini tim dari Asep MacGyver. Bengkel atau apa Om ya? Ecu Lab bengkel. Ecu Lab, yang mana mereka ini mengerjakan untuk remap ecu dari berbagai jenis mobil dan berbagai merek mobil. Karena gue mau melanjutkan project Innova ini yang kemarin kita udah ganti intercooler. Nah, seperti janji gue di video sebelumnya, setelah ganti intercooler gue mau ngerjain ada sesuatu lagi. Nah, Innova ini mau gue remap ecunya. Makanya gue panggil Om Gary ke sini minta tolong untuk remap ecu Innova ini. Tapi sebelum kita remap mobil ini, kita mau nanya-nanya dulu sama Om Gary. Remap ecu itu apa Om? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman yang belum paham. Ya. Jadi sebetulnya remap itu merubah konfigurasi settingan dari engine yang ada di ECU atau Electronic Computer Unitnya. Oke. Jadi simpelnya dengan remapping ECU itu pertama kita melakukan efisiensi bahan bakar. Oke. Jadi proses pembakaran itu kita sempurnakan nih sehingga tenaga dari mobil tersebut pasti naik. Oke. Ya, jadi itu bisa dilakukan di baik mobil bensin ataupun mobil solar. Nah, remapping sendiri itu ada di kami di Ecu Lab itu kita bagi lagi berdasarkan staging yang atau stage yang kita punya menunya. Nah, perbedaannya di mana? Jadi perbedaannya itu adalah pada potensi dari efisiensi BBM-nya sama berbanding lurus dengan penambahan tenaganya. Oke. Nah, kalau kita lagi project Innova ini itu mulainya dari efisiensinya bisa dari mulai lebih efisien 35% BBM-nya. Dengan kondisi standar ya? Ya, dengan kondisi standar. Tanpa penambahan alat apapun, tanpa perubahan atau penambahan part-part engine apapun. Jadi sebelum dipasang intercooler pun sebetulnya sudah bisa. Tapi kalau dipasang intercooler otomatis performanya lebih bagus. Karena udara yang dialirkan dari turbonya itu didinginin dulu lewat intercooler. Sehingga yang masuk ke dalam ruang bakar udaranya lebih dingin. Otomatis tenaganya lebih gede. Nah, itu mulai dari 35% sampai dengan kurang lebih tidak terjadi perubahan BBM, tetap sama nih 0%. Tapi tenaganya naik dari mulai 20% sampai dengan kurang lebih 60-70%. Terutama di diesel ya? Ya, kalau kita bicara mobil diesel ya. Karena diesel sekarang rata-rata mobilnya kan semua turbo. Betul. Ya, kita optimalkan tuh performa mesin. Dan ini tetap aman karena apa? Kita tidak melebihi dari kapasitas engine-nya. Jadi hanya mengoptimalkan ya, bukan memaksimalkan. Kalau di kami tidak pernah dimaksimalkan, tapi hanya dioptimalkan seoptimal-optimalnya dari kondisi engine. Dengan kondisi mesin dan ECU standar ya? Ya, kita betul. optimalin semuanya. Betul. Itu. Nah, paling kalau untuk mobil Innova yang belum reborn, upgrade yang paling pas adalah pasang intercooler. Kecuali kalau yang sudah reborn, dari pabrik sudah dikasih. Udah ada intercooler bawaan. Yes, tapi kalau yang ini kan belum. Ya, makanya kemarin gue pasang intercooler dulu sebelum di remap. Ya. Jadi biar semakin optimal ya. Ya. Jadi kan bahasa optimal sama maksimal beda nih. Kalau optimal tuh adalah seoptimal-optimalnya, tapi tidak memaksakan sampai semaksimal. Jadi kalau di Ecu Lab tetap hanya titik amannya adalah di optimal, bukan di maksimal. Berarti masih aman untuk si mesinnya sendiri ya? Betul. Jadi kita mencegah resiko mobilnya nih terlalu dipaksakan. Di kita cari amannya adalah di optimal, karena tetap
yang paling penting adalah untuk daily use-nya tetap aman. Tuh. Customer tetap merasa yakin mobilnya tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi yang tidak diinginkan tuh sampai rusak, sampai jebol, itu yang kita jaga. Benar. Terutama apalagi kalau mobilnya dipakai Masih tetap harian. daily use. Itu. Nah, terus kalau si remap ini di mesin diesel dan bensin bisa ya? Bisa. Cuma seberapa jauh perbedaannya Om antara remap mesin bensin dan mesin diesel? Oke. Maksudnya perbedaannya kira-kira lebih signifikan yang mana gitu? Oke. Ya, kalau kita bicara signifikan, antara bensin dan solar sebetulnya sama signifikannya. Yang membedakan hanya apa? Rata-rata mobil di kita yang masuk yang beredar, mobil bensinnya rata-rata natural inspired atau NA, bukan turbo. Betul. Jadi kita bicara kalau yang optimal ya sama optimalnya kalau setara nih antara diesel dengan bensinnya sama-sama turbo, hasilnya kurang lebih sama. Tapi kalau yang tidak turbo ya udah jelas dia peningkatannya akan lebih di bawah dibandingin mobil turbo. Kayak contohnya yang simpel misalkan kayak Civic Turbo atau CR-V Turbo. Bawaannya kan 170 sampai 190 HP tuh antara Civic Turbo sama CR-V Turbo. Nah, itu bisa naik sampai 40 HP-an, 50 HP-an bisa. Berarti bisa menyentuh 200-an ya? Ya, tapi kalau misalkan mobil non turbo atau NA, contohnya kayak Brio lah. Brio tuh HP-nya sekitar 88 sampai 90 HP lah yang 1200. Kurang lebih peningkatannya hanya 10 sampai 15 HP. Karena tidak ada turbo. Kayak Yaris gue dulu ya. Iya, Yaris, karena sebelumnya gue pernah pakai Yaris dan Innova bensin. ya. Nah, dulu Innova bensin gue juga di remap sama Om Gary. Itu di settingan paling pol, mobilnya emang enak. Cuma ya resikonya agak sedikit boros. Karena gue lebih mentingin ke performanya. Gitu. Karena pilihannya antara dua Om ya. Kita mau mungkin nyari lebih efisien tapi tenaganya nggak Naik terlalu berubah. Atau konsumsi BBM-nya sama tapi tenaganya lebih nambah, atau mau dipolin tenaganya otomatis konsumsi BBM-nya lebih banyak ya. Ya, itu pun balik lagi Om. Kalau kita bicara konsumsi BBM, settingan itu tidak melulu bahwa kalau kita setting full, misalkan ini kan kita projectnya kita mau bikin settingannya full-fullan nih. Pol-polan dah Pokoknya projectnya ini adalah mengoptimalkan seoptimal segede-gedenya tenaganya si Innova ini kan. Nah, itu pun balik lagi konsumsi BBM tuh belum tentu kita setting paling gede pun jadi paling boros, enggak. Balik lagi, pertama yang paling mempengaruhi dari konsumsi BBM itu yang pertama adalah pola driving. Cara kita bawa. Jadi itu semua berbanding lurus. Pada saat kita geber-geberan full-fullan ya pasti boros. Tapi kalau kita bawa normal, dia tetap bisa lebih irit karena tenaganya lebih besar sehingga mobil tuh lebih cepat gelinding. Jadi nggak perlu effort yang terlalu besar buat dapat tenaga gede ya. Jadi kesimpulannya nge-remap itu adalah membuat mesin tuh mencapai apa yang kita inginkan lebih effortless. Betul. Oke, terus kalau remap ini di semua merek mobil bisa nggak Om? Ya. Rata-rata yang bisa dikerjakan itu sementara ini ya mungkin semua merek bisa, tapi ada beberapa tipe mobil yang sampai sekarang memang belum bisa. Oke, itu juga bukan karena karena keterbatasan dari ketersediaan software untuk mengeditnya, alat untuk baca tulisnya, itu nggak semua merek sudah bisa, atau memang si security dari ECU-nya belum memang ada yang teknologinya memang belum bisa. Contoh kayak mobil di bawah 2000, di bawah tahun 2000-an lah rata-rata ada yang 2008 ke bawah tuh nggak semua bisa, ada beberapa. Terus mobil-mobil tipe-tipe tertentu saat ini kami masih dalam proses pengembangan dan belum bisa 100% kita jalankan. Contohnya kayak Innova Reborn bensin. Itu belum bisa? Itu baru beberapa yang bisa, masih terbatas. Tergantung dari tahun? Tergantung dari tahun sama kode software. Terus kayak beberapa mobil seperti beberapa mobil Toyota, mobil Daihatsu itu belum bisa. Beberapa ya, ada tipe-tipenya tertentu yang belum bisa kita kerjakan karena keterbatasan software aja.
Tapi mungkin kedepannya akan bisa. Mudah-mudahan kedepannya bisa. Untuk mobil Jepang sih kurang lebih 80% tipe mobil bisa lah. Oke. Kurang lebih ya dari semua mobil Jepang yang beredar itu 80% bisa. Mobil Eropa pun sama. Eropa juga bisa ya? Eropa juga bisa seperti Cuma, Mercy, BMW itu udah tergantung tipenya VW, lagi. Ya. Beberapa ECU yang tadinya nggak bisa, sekarang kita udah bisa. Oke. Contoh kayak Brio yang masih ECU Boss, Alia, Agia, Datsun Go. Oh, udah bisa sih. Iya, terus Suzuki baru seperti R3, All New Baleno, XL7 itu kita udah bisa kerjakan. Oke. Nah, cuman tinggal prosesnya aja yang mungkin agak beda dengan yang mobil yang lainnya. Oh ya, Jadi udah ada di Sumatera, cabang-cabang kita tuh udah ada di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, even ke Papua. berarti sekarang udah ada cabang, nggak perlu jalan ke sana lagi berarti? Nggak perlu. Jadi kita di Sumatera itu sudah ada di beberapa kota, contohnya di Palembang, Jambi, terus di mana namanya? Terus di Jawa kayak di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, terus di Gorontalo, di Kalimantan sampai ke Papua pun ada. Oke, terus kalau remap ini mungkin banyak yang nanya ya Om. Itu harganya di kisaran berapa? Mulai dari berapa sampai berapa untuk biaya remap mobil ini? Ya, kalau di kami di ECU Lab itu range harganya dari mulai 2 jutaan. 2 jutaan. Ya, dari mulai 2 jutaan. Nah, berarti dilihat dari merek mobilnya, bukan tipe ya, merek. Dari Honda, Toyota, Mitsubishi itu nanti ada listnya. Dan itu harganya berlaku seluruh Indonesia, semua cabang sama. Harga sama. Satu harga untuk semua cabang. Even ataupun kalau nanti yang dikunjungi, yang belum ada kota-kota yang belum kita punya cabang, dikunjungi langsung dari ECU Lab pusat, itu pun harganya tetap sama. Cuma biasanya ada minimum order ya? Ya, betul. Untuk kota-kota yang belum ada perwakilan cabang dari ECU Lab. Oke, jadi sekarang kita mau langsung ngerjain mobil Innova ini. Om Gary mau... ini caranya susunannya gimana kalau mau ngerjain remap mobil tuh? Pertama harus gimana dulu? Oh, syarat. Jadi yang penting tuh pertama, kondisi mobilnya tidak ada masalah. Even ada beberapa mobil tertentu juga yang bawaan penyakit pabriknya bisa kita hilangin dengan remap ini? Iya, contohnya kayak ada beberapa mobil yang gampang litik. Benar. Nah, itu bisa kita, karena kita sempurnakan proses settingan dari pembakaran dan segala macamnya, kemungkinan ngelitiknya itu bisa hilang. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung eksekusi aja ke mobilnya. Nanti kita lihat prosesnya Om Gary nyoloknya pakai, ada alatnya kayak laptop gitu, cuma laptopnya ini nggak dijual di pasaran, bentuknya agak beda. Nanti kita ikutin aja prosesnya. Nanti setelah selesai kita tes jalan. Oke, sekarang kita mulai aja prosesnya. Laptopnya kayak gini, beda dari laptop biasa. Sambil dicolok ke mobil. Ini sekarang kita lagi mau ngetes mobilnya, yang bawa mobilnya Gorip, karena terakhir sebelum di remap itu Gorip yang bawa, jadi biar tahu perbedaannya gimana, seberapa jauh. Jadi Gorip yang bawa. Nah, ini Om Gary-nya ngikut di sini karena nanti setelah satu kali run kita ganti settingan ya Om. Ya. Nanti kita colok data baru lagi, cari data yang paling enak dipakainya yang mana. Sekarang kita masuk tol Cikupa.
150. aja udah. Masih mau cuman jalan. Akselerate gimana? Naiknya gimana? Cepat nggak? Cepat. Tapi ya nggak cepet-cepet banget dibandingin yang kemarin. Masih cepet ini. Nyalain lampu kecil dong, biar kelihatan speedometer. 160. Asap ngebul tipis-tipis. 170. 180 masih mau. Wah, jalanannya rapet. Gila. Nah, ini sekarang kita lagi mau coba settingan kedua, mau dimasukin datanya. Oke, sekarang kita cobain settingan kedua. Kita masuk ke tol lagi buat ngetes. Jokiin Gorip. Sama aja kan, beda-beda settingan pasti beda-beda suara mesin. Kita mau lihat seberapa ngebul asapnya kalau pas dilecek. Lebih cepat kan naiknya? Cepet-cepet. Ya, gua mah dari suaranya aja bisa tahu. Asap juga sama. Agak ngebul ya. Cepetnya naiknya. Sekarang kita lihat kenaikan di speedometer. Yuk, masuk. Kiri keluar. Sama speednya. Sama kan? Dapatnya 175. Cuma lebih cepet nih. Ya. Sekarang kita mau coba ganti lagi pakai settingan ketiga. Kita habis masukin ini, cobain lagi sama Gorip. Nah, ini udah mulai lambat ya nih. Bandingin yang pertama tadi. Jalan. Jadi yang masih tetap yang kedua yang enak ya? Ya. Hah? Yang kedua naiknya cepat. Yang pertama naiknya nggak cepet-cepet amat, tapi di atasnya masih terus. Ini yang ketiga lama tuh. Jadi 100. Lama. Oke. Berarti masih the best yang kedua. Ya. Kayaknya canggih gitu. Oke, sekarang gua udah sampai di bengkel Gorip lagi. Tadi udah selesai nyeting-nyeting, dan dari beberapa pilihan akhirnya si Gorip tetap pilih yang stage 2. Nah nih, Gor, gimana tadi setelah di remap mobil rasanya gimana? Yang pasti jadi lebih enteng dari bawah. Pokoknya gue tadi ngerasain tuh dari kilometer 0, gue bejek langsung kecepenya cepet. Dari 40 gue bejek langsung ke 120-nya cepet. Terus itu mungkin kalau nggak ada kendaraan lain bisa mentok sampai 200 kali ya. Itu 180 aja sebentar gitu loh. 180 ya tadi masih mau lagi ya? Iya, masih mau terus. Mungkin masih banyak yang nggak percaya kalau remap on street ini, karena berdasarkan kita kan nyobain langsung ya. Kita masukin data, dites, kita ngerasain langsung, karena kita nggak dyno. Kita nggak punya data di atas kertas. Beberapa orang mungkin lebih, entah mungkin lebih percaya atau fanatiknya kalau remap itu ya harus ada datanya.
Kalau gue sih lebih pilih yang kayak gini, dikasih data, setting, cobain jalan, kita ngerasa enak yang mana, mobil berasa bedanya kayak gimana. Itu gue lebih pilih kayak gitu daripada ngedyno. Karena kalau dyno kan oke, kita nyari HP tertinggi berapa kali run, tapi kita kan nggak nyobain mobilnya. Iya. Nah, kita nggak Tanpa tahu beban. Nah, kita nggak tahu feelnya mobil nih setelah di setting itu kayak gimana. Kalau gue sih lebih milih yang kayak gini, jadi habis di setting remap kita cobain jalan. Jadi terakhir kita pakai stack 2 tadi ya. Stack 2. Stack 2D apa ya? Lupa. Pokoknya stack 2 gitu. Gue lupa tadi DK apa DP gitu. DP kayaknya. Buat bayar motor tuh DP. Oke, jadi buat kalian yang mau nge-remap mobilnya, tadi Om Gary udah bilang bisa di hampir semua merek mobil dan di hampir semua tipenya. Nanti tinggal tanya aja ke Om Gary. Kalau mobil lo apa, bisa nggak di remap. Nanti gua taruh nomor teleponnya Om Gary di sini, atau mungkin profil Instagramnya Om Gary boleh di sini ntar gua taruh, atau Instagramnya kantor pusatnya ECU Lab, tempatnya Om Asep di Bandung. Ntar gua taruh juga gambarnya di sini. Kalian bisa nanya dulu mobil kalian bisa apa nggak di remap, harganya berapa, habis itu nanti register janjian sama Om Gary-nya kalau kalian di Tangerang. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kira-kira ada proyek lagi apa enggak, Gor, Innovanya? Insya Allah kita lanjut untuk eksterior. Oh, ntar ada proyekan lagi berarti setelah ini. Ditunggu aja video berikutnya. Jangan lupa di like, boleh di komen, boleh di share konten ini. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube gua supaya nggak ketinggalan video-video terbaru yang gua upload. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dah.